Halo sahamania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang direquest oleh teman-teman kita. Ini adalah saham bagian daripada Sinarmas Group. Mereka bergerak di bidang penyedia layanan internet dan jaringan lainnya. Kita akan bahas sama-sama perusahaan ini. Namanya Smartfren Telekom Tbk dengan kode emiten FREN atau kita panggil aja Fren. Kita mulai dari beritanya terlebih dahulu. Kantongi tambahan spektrum, lalu realisasikan 50% capital expenditure untuk bangun BTS atau menara untuk jaringan ya. Lalu ada juga bukukan rugi 379 M. Ini karena mereka di 2023 kuartal pertama mengalami kerugian. Dan ada juga lowongan kerja, rugi dan kebanyakan kabar soal rugi sih. Nilai pinjaman 7,2 triliun. Baik, jadi gitu aja sih beritanya. Nggak ada kasus hukum yang memberatkan perusahaan. Sekarang kita masuk ke biografi sejarah daripada Smartfren ini. Jadi mereka ini merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan telekomunikasi terdepan di Indonesia. Pada tahun 2015 mereka berinovasi meluncurkan 4G LTE Advanced komersial pertama di Indonesia, dan di awal tahun 2016 mereka juga mencetak sejarah lagi sebagai perusahaan telekomunikasi pertama di Indonesia yang menyediakan layanan voice over LTE. Ini kalau untuk telepon itu lebih cepat karena mereka menggunakan teknologi LTE dibandingkan yang nggak pakai ya. Lalu 2017 juga mengukuhkan posisinya sebagai penyedia layanan operator 4G terdepan melalui migrasi pelanggan CDMA menjadi pelanggan 4G dan lain-lainnya deh. Pokoknya intinya mereka ini bergerak di bidang penyedia internet juga, mirip dengan Telkomsel, XL, Indosat, Tri dan lain-lainnya. Jadi prospeknya bagaimana? Ini dibutuhkan oleh orang banyak sih, jadi pastinya prospeknya sih cerah. Cuman modal untuk bergerak di bidang ini memang cukup besar ya, karena mereka harus membangun menara. Kalau nggak membangun ya mereka sewa. Jadi ya kita lihat dulu nanti laporan keuangannya bakalan kayak gimana. Dari pengalaman saya sih perusahaan yang bergerak di bidang ini kasnya sangat tipis ya. Jadi ini petanda yang buruk, meskipun dibutuhkan oleh orang banyak tapi ya keuangannya kurang bagus. Kita akan lihat langsung nanti di laporan keuangannya. Kita lihat dulu pemegang sahamnya. Porsi publiknya 38,5%. Ini masih aman, masih di bawah 50%. Lalu ada Global Nusa Data memegang 23%. Ada juga Dian Sosratika Sentosa ya yang memegang saham Tekim dan juga INKP juga. Oke, kalau kita lihat di sini sih Global Nusa Data sih aman-aman aja ya. Nggak ada berita hukum yang memberatkan perusahaan. Jadi kita langsung masuk ke laporan keuangan daripada Fren ini. Fren. Ini dia. Kita bandingkan dengan RT Business. Untuk kasnya dia sebesar 167 M. Wow, cash rasio cuma 1%, itu berarti hutangnya gede banget nih, triliunan ya. Liabilitas lancarnya aja udah 8,5 triliun, jadi kasnya sangat tidak sehat. Sekarang kita lihat usahanya bagaimana. Wow, ini rugi kayaknya ya. Ya, memang rugi dia. Coba kita lihat pendapatannya ada, dikurangi beban, dapat laba usaha masih ada, tapi setelah dikurangi dengan beban-beban lain-lain, pendapatan lain-lain dapatlah rugi. Rugi sebelum pajaknya aja udah 248 M ya. Karena kenapa? Operating profit marginnya agak tipis, cuma 4%. Lalu kena lagi kena beban bunga, lalu ada kerugian dari investasi juga. Mereka ada investasi dalam saham yang nilainya turun, nggak tahu apa ya, nanti kita bisa cek. Dan akhirnya mereka mengalami net profit margin minus 13%. ROE otomatis minus 9% dia ya. Barangnya juga pasti minus. Jadi kurang bagus sih. Kita lihat pendapatannya datang dari mana. Pendapatan usaha. Salah. Nah ini dia, dari jasa telekomunikasi yang di bidang data itu sekitar 2 triliun di sini ya. Baik, sekarang kita mau coba lihat untuk sahamnya, investasinya di mana aja ya. Coba kita ketik investasi.
Mora ya. Oh, mereka investasi di Mora. Mora kayaknya harganya jatuh ya. Coba kita lihat Mora. Friend berinvestasi ke sini ya. Kita lihat apakah ada nama Friend. Ada ya, Smart Telecom 18% di sini. Harganya memang agak jatuh sih. Oke, lanjut. Ini dia ya. Nah, harga Mora jatuh, akhirnya mereka mengalami kerugian. So, kalau ditanya apakah Friend ini menarik, dari laporan keuangannya sih enggak ya. Turnover hariannya bagaimana di sesi pertama? Sesi pertama turnovernya 2,5M, agak liquid juga, cuman keuangannya fundamentalnya kurang bagus dan ini pergerakan sahamnya. Jadi kalau ditanya apakah Friend ini menarik, untuk sekarang sih belum ya teman-teman. Kalau mau ditanya referensi yang bergerak di bidang yang sama juga belum ada sih, karena sektor ini memang masih jarang yang memikat hati. Jadi kita ajak pembahasan tentang Friend, perusahaan telekomunikasi dari Sinarmas Group. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.